Cadangan PPRD, Camat Pulau Sebuku, serta unsur pimpinan kecamatan, kepala desa, Pusda, Kota Baru, seluruh pengurus himpunan nelayan seluruh Indonesia, DPC Kabupaten Kota Baru. Perkenalkan, izinkan sebentar Ketua memperkenalkan. Ini Pak Aidil Saprudi sebagai Ketua DPC HNSI Kabupaten Kota Baru. Kemudian Pak Wakil Pak Yudi Sunardi, Pak Saidi sebagai bidang hukum. Kemudian dari Ketua Ranting HNSI cabang Pulau Sebuku. Terima kasih Ketua. Jadi kami langsung saja poinnya, bahwa sebagaimana kita ketahui, perusahaan daerah, dalam hal ini pemerintah daerah itu mendapatkan hak kepemilikan partisipasi interest 10% yang dibagi oleh 2 provinsi, 2 kabupaten yang menerima. Jadi kalau kalkulasinya 2,5% lah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Kota Baru melalui Perusda. Nah, dalam hal ini pemerintah daerah sudah membentuk Perusda yang namanya Sajam Mitra Lestari, kalau tidak salah, betul Pak. Di mana Perusda ini merupakan implementasi dari PP 35 Permen SDM 37 tahun 2016 tentang ketentuan penawaran partisipan interest 10% pada wilayah kerja minyak dan gas. Kemudian dilakukan perubahan dengan Permen SDM nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan peraturan SDM nomor 37 tahun 2016. Intinya, kewajiban kontraktor sebagai pelaksana kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi produksi di Blok Sebuku itu berkewajiban menawarkan 10% participation interest kepada wilayah di mana pemerintah daerahnya dilakukan sebagai wilayah kerja, jadi tadi sebagai wilayah kerja di pengoboran minyak itu. Dalam hal ini Perusda menerima PI sebagai representasi dari pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu, karena masyarakat nelayan yang ada di Sebuku sebagai front terluar dan mereka mempunyai aturan di mana dalam PP nomor 11 tahun 2023 tentang zona tangkap ikan, maka nelayan Sebuku ini memiliki hak wilayah tangkap dari 0 sampai 12 mil laut. Di dalam 0 sampai 12 mil laut itu berdekatan dengan eksploitasi gas bumi. Jadi mereka adalah front line, jadi line terdepan yang sebenarnya kalau dalam undang PP nomor 47 tahun 2012 mereka adalah ring pertama penerima hak penerimaan hak manfaat dari dana PI yang dalam hal ini adalah kompensasi dari CSR, walaupun sebenarnya bukan CSR ini tapi kita mempersepsikan seperti itu karena Mubadalah pun tidak memberikan CSR. Jadi kita menuntut ini sebagai bentuk kompensasi hak yang harusnya diberikan kepada nelayan. Karena mereka ring pertama, Pak. Dan Bapak Ibu ketahui nelayan di Sebuku merupakan nelayan kecil dengan tangkapan mereka hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian kehidupan mereka jelas itu di bawah kesejahteraan. Jadi tanggung jawab kita pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengangkat kesejahteraan nelayan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat nelayan. Oleh karena itu kami dalam kesempatan ini menuntut Ketua dan pimpinan agar dana PI 10% yang selama ini bayang-bayang gelap karena kita tidak tahu semua. Bahkan kantornya pun DPR bertanya kepada saya,
Gimana kantor Persda? Wah, saya juga nggak tahu. Artinya DPR-nya nggak tahu kantor Persda, gitu kan? Papan pelang nama nggak ada, apa nggak ada, gitu. Jadi kemana kita mau berhubungan dengan mereka? Oleh karena itu tuntutannya cuma satu, ketua pimpinan atau pimpinan. Nelayan masyarakat Sebuku hanya meminta tanggung jawab peningkatan kesejahteraan nelayan ini melalui fasilitas, bukan duit Pak. Kalau duit nanti ribut. Fasilitas penyediaan BBM, karena ini problem pertama yang krusial adalah masalah BBM, termasuk nelayan di Sebuku. Jadi kami minta dengan dana PI 10% itu dialokasikan untuk ketersediaan BBM bagi nelayan, untuk kesejahteraan nelayan. Lalu kita komitmen. Demikian, Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.